beberapa kali pernah menolak pasca strike mulai luluh dan indikasikan gabung skuad Garuda. Siap kembali tancap gas, kebahagiaan Emil Audero disamperin langsung asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor. Disebut mau rusak karir para pemain timnas Indonesia, klub Malaysia ngebet ingin datangkan Eliano Reinders. Sempat buat gol bunuh diri oleh Romeni semakin tersisih di divisi Championship bersama Oxford United. Tak mau kecolongan lagi, timnas Indonesia senior siap digeber TC sebelum jumpa Tiongkok dan Jepang. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders dikabarkan sedang menjadi incaran salah satu klub yang berlaga di Liga Malaysia. Ya, Eliano Reinders pada musim ini memang sedang mengalami masa-masa sulit karena minimnya menit bermain bersama klubnya di PSV Zwolle. Pada musim ini, Eliano Reinders baru bermain sebanyak 16 pertandingan di Liga Belanda atau Eredivisie tanpa mencetak gol atau assist. Padahal pemain berusia 24 tahun tersebut belum lama ini memperpanjang kontrak bersama PSV Zwolle hingga 30 Juni 2027. Hal ini berbeda jauh dengan musim lalu ketika Eliano Reinders mampu menunjukkan kualitasnya dengan mencatatkan 32 penampilan. Dia pun jauh lebih produktif pada musim lalu dengan mencetak 3 gol dan 1 assist untuk PSV Zwolle. Dengan minimnya menit bermain di klub, bukan tidak mungkin namanya akan dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Apalagi persaingan untuk posisi Eliano Reinders begitu ketat karena ada Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Di timnas Indonesia pun dia kerap kali menjadi cadangan sehingga baru mengumpulkan 3 caps sejak dinaturalisasi pada Oktober 2024 lalu. Di sisi lain, jurnalis asal Malaysia Aphineswaran menyebut bahwa salah satu klub Liga Malaysia yaitu Selangor FA mengincar jasa Eliano Reinders. Hal ini diungkapkan jurnalis tersebut via akun X pribadinya. Selangor tengah memantau jasa pemain internasional Indonesia Eliano Reinders yang mampu bermain sebagai bek sayap dan pemain sayap. Pemain berusia 24 tahun ini telah 3 kali memperkuat timnas Indonesia dan merupakan adik dari bintang AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reinders, ungkap Aphineswaran via akun X pribadinya. Di sisi lain, kabar ini mendapatkan respon yang kurang baik dari penggemar timnas Indonesia. Mayoritas penggemar menolak terjadinya transfer mengejutkan ini. Bahkan beberapa di antaranya khawatir karir sang pemain meredup apabila berkarir di tanah Melayu. Pasalnya, Liga Malaysia seringkali dicap sebagai kompetisi petani. Hal itu dikarenakan hanya ada satu tim yang menjadi juara dalam 1 dekade terakhir, yakni Johor Darul Ta'zim. Timnas Indonesia tampaknya bakal kembali diperkuat pemain naturalisasi baru asal Belanda. Ya, sosok tersebut bukan nama asing. Dia adalah Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United yang sebelumnya sempat menolak tawaran membela skuad Garuda. Pascal Struijk sempat mengakui memiliki darah Indonesia, namun ambisinya adalah memperkuat timnas Belanda. Kini, seiring langkah-langkah senyap tapi pasti dari pelatih Patrick Kluivert, sinyal perubahan sikap dari Struijk mulai terlihat. Gerilya Kluivert dalam membangun kekuatan timnas Indonesia bukan sekedar retorika, melainkan langkah konkret yang perlahan mulai menunjukkan hasil. Langkah itu tampak dari keseriusan Kluivert mendekati para pemain keturunan Indonesia yang tersebar di Eropa. Targetnya jelas, memperkuat timnas Indonesia dengan darah-darah baru yang punya kualitas Eropa namun semangat untuk membela merah putih. Apalagi, skuad Garuda kini sedang berjuang keras untuk mengamankan tiket keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah capaian historis yang membuat ekspektasi melonjak, namun tantangan pun membesar. Menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di fase selanjutnya, skuad asuhan Kluivert butuh peningkatan signifikan dari sisi kualitas dan kedalaman tim. Di tengah situasi inilah nama Pascal Struijk kembali mencuat. Struijk sudah lama masuk radar PSSI, namun keinginan Struijk saat itu masih tertuju pada impian besar, yakni membela timnas Belanda. Ia kala itu lebih memilih menunggu panggilan dari The Orange yang sayangnya belum juga datang. Namun kini situasinya tampaknya mulai berubah. Salah satu sinyal yang paling mencolok adalah beredarnya video yang memperlihatkan Patrick Kluivert duduk bersama Pascal Struijk di tribun VIP dalam laga Oxford United melawan Leeds United. Bisa jadi inilah momen pendekatan yang selama ini dinantikan.
pendekatan personal dengan visi besar yang ditawarkan Patrick Kluivert. Kemudian, sinyal selanjutnya adalah sulitnya masuk timnas Belanda. Meski mempunyai kualitas mumpuni, namun untuk menembus skuad utama timnas Belanda bukan perkara yang mudah. Posisi tersebut kini dikuasai nama-nama besar seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, dan Sven Botman. Meski baru berusia 25 tahun dan berada dalam masa emas sebagai pesepak bola profesional, peluang Struijk menembus skuad utama Belanda sangat tipis. Situasi ini bisa menjadi titik balik baginya untuk mempertimbangkan opsi lain dan Indonesia bisa menjadi jawaban yang tepat. Kemudian tak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang bagi Struijk untuk mengambil keputusan besar dalam karir internasionalnya. Jika terus menunggu panggilan yang belum tentu datang dari Belanda, usianya bisa terbuang tanpa kesempatan bersinar di panggung internasional. Sebaliknya, timnas Indonesia saat ini berada dalam momentum kebangkitan, dukungan publik yang besar, ambisi menuju Piala Dunia, dan proyek jangka panjang yang digawangi Patrick Kluivert membuat peluang bermain di level tertinggi terbuka sangat lebar. Meski timnas Indonesia sedang tidak memiliki agenda, namun para pelatih tetap menjalankan rutinitasnya memantau para pemain. Terbaru, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor bertemu dengan Emil Audero di Palermo, Italia. Sebelumnya dilaporkan bahwa pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Wedenberg sedang berada di Palermo. Ternyata Sjoerd Wedenberg tidak sendirian datang ke Italia, tapi bersama Alex Pastor. Tujuan keduanya adalah memantau perkembangan Emil Audero yang berkarir di klub Serie B Italia Palermo. Baru-baru ini, asisten pelatih Patrick Kluivert membagikan kabar bahwa dirinya bertemu dengan penjaga gawang kelahiran Mataram tersebut. Alex Pastor, Emil Audero, dan Sjoerd Wedenberg berfoto bareng di Stadion Palermo. Mantan pelatih Almere City tersebut mengungkapkan pertemuannya dengan ex-kiper Juventus serta Inter Milan itu menyenangkan dan berharga. Kami mengunjungi kiper kami Emil Audero dan kami memiliki pertemuan yang menyenangkan dan berharga, tulis Alex Pastor di keterangan Instagramnya. Akan tetapi, Alex Pastor dan Sjoerd Wedenberg tidak bisa menyaksikan Emil Audero berlaga. Pasalnya laga Palermo melawan Calares harus dibatalkan karena kabar meninggalnya Paus Franciscus. Namun tetap saja hal ini menjadi momen spesial bagi Emil Audero sebab dia merasa bahagia ketika dikunjungi para asisten timnas Indonesia tersebut. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia merencanakan timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan atau training camp terlebih dahulu sebelum menghadapi Cina dan Jepang. Ya, timnas Indonesia akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Tepatnya pada 5 Juni melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan menantang Jepang 5 hari kemudian di Panasonic Stadium Suita Osaka. Nah, saat periode FIFA Matchday Juni tersebut berlangsung ketika kompetisi-kompetisi di dunia termasuk Eropa dan Indonesia sudah berakhir, para pemain timnas Indonesia pun semestinya sudah banyak yang menyelesaikan tugasnya bersama klubnya masing-masing di musim ini. Kondisi ini membuat PSSI coba mengagendakan TC untuk timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Ya, selama ada waktu kita akan buat TC, kalau waktunya memungkinkan kita akan TC. Kita TC di Indonesia saja, enggak kemana-mana. Toh nanti mainnya di Indonesia, artinya kan iklimnya itu iklim Indonesia. Jadi para pemain adaptasi, cuacanya bagus karena mainnya di Indonesia. Ya mudah-mudahan adaptasinya berjalan dengan bagus. Tempat TC-nya sekarang masih belum tahu, kita cari yang bagus dan layak buat mereka, ungkap Arya Sinulinga. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tidak sengaja sempat mengungkapkan lokasi TC timnas Indonesia yakni di Bali. Hal itu dikatakan olehnya ketika menjawab pertanyaan perihal adanya pemain Indonesia dipanggil ikut ASEAN All-Star melawan Manchester United. Ya, surat dari AFF itu sudah diterima dan Pak Sekjen sudah lapor ke saya. Itu ada Ferrari dan Asnawi. Tentu kita akan sampaikan ke tim kepelatihan tim senior yaitu Coach Patrick Kluivert. Apakah mereka bertabrakan dengan jadwal daripada TC di Bali karena tanggalnya agak mepet? Kalau nanti tentu, kalau tim kepelatihan membuka, tentu kita akan mendukung. Jadi kasih waktu saja, ungkap Erick Thohir.
Sebagaimana yang diketahui, Oxford United sedang memasuki pekan-pekan kritis di divisi Championship. Klub berjuluk The As tersebut belum aman dari degradasi hingga kompetisi menyisakan 2 laga. Teranyar, Oxford United gagal memenangi duel melawan rival langsung zona merah Cardiff City tadi malam. Cardiff City yang dibesut mantan pemain Arsenal Aaron Ramsey bisa memaksakan skor 1-1. Hasil tersebut membuat Cardiff City terperosok ke peringkat 23 atau 2 terbawah. Sementara bagi Oxford United, tambahan 1 poin membuat klub milik Anindya Bakri dan Erick Thohir itu duduk di peringkat ke-19. Klub berkostum kuning tersebut memiliki 49 poin, unggul 3 poin dari tim teratas di zona degradasi. Jarak tersebut sangat riskan lantaran divisi Championship masih menyisakan 2 laga. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia Ole Romaini semakin terpinggirkan dari skuad pilihan Gary Rowett. Sejak mencetak gol bunuh diri melawan KPR, Romaini belum pernah merebut kepercayaan pelatih lagi. Ia menjadi cadangan tak terpakai saat melawan Sheffield, lalu bermain sebagai pemain pengganti saat jumpa Leeds United. Semalam, striker kelahiran Belanda itu kembali menjadi cadangan tak terpakai. Padahal pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert jauh-jauh sempat mengunjungi Oxford United. Tentu diharapkan Ole Romaini bisa terus bekerja keras demi memastikan tempat utama di klub tersebut. Apalagi Ole diharapkan kembali tampil apik di timnas Indonesia, sebab menit bermain di klub sangatlah penting demi menjaga ritme permainan.